Bismillah. Uhaikum bitahiyatul Islam, tahiyatun barakatuh min indillah wa tahiyatun min ahli jannah insyaallah. Wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga saya dapat berkultum pada siang kali ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang dari zamannya naik onta hingga zaman naik Toyota, yang dari zaman makan kurma hingga makan roma kelapa, yang dari zamannya kalah perang Uhud sampai kalahnya Ganjar Mahfud. Oke, teman-teman yang berbahagia, pada kali ini saya akan berkultum tentang puasa makan, puasa lisan, dan puasa pikiran. Oke, teman-teman yang berbahagia, apakah teman tahu apa sih itu puasa makan? Kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa komen di bawah. Jadi, dalam secara umum, puasa makan ialah secara tindakan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk menahan hawa nafsu makan. Kalau dalam Islam, ialah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan bagi umat muslim. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tapi tidak semua puasa itu hukumnya wajib. Ada juga namanya puasa sunnah. Contohnya apa? Contohnya puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Syawal, dan masih banyak lagi. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjut ke yang namanya puasa lisan. Sebelumnya, puasa lisan itu apa sih sebenarnya? Lisan itu apa sih? Nah, lisan ialah suatu ucapan yang keluar dari mulut kita, maupun itu ucapan baik ataupun buruk. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus menjaga lisan kita saat berpuasa? Kalau teman-teman tahu lagi, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, jadi kenapa sih kita harus menjaga lisan kita saat berpuasa? Jadi Allah akan meninggikan kedudukan kita serta memberikan rumah kita di surga. Itu kalau misalnya kita menjaga lisan kita. Ada di dalam Quran, ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya saat Rasulullah ditanya, siapa muslim paling utama? Kemudian beliau menjawab, orang yang menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Terus apa sih kalau dampak kita nih tidak menjaga lisan kita? Nah, ada juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seorang hamba berbicara tidak jelas baginya maupun itu kalimatnya itu benar ataupun salah, maka ia akan tergelincir dalam neraka sejauh dari antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau misalnya dilakukan saat puasa, kita tidak menjaga lisan kita, maka itu puasanya ibarat tidak mempunyai pahalanya sama sekali, hanya pahala menahan makan dan minum saja. Gitu. Tapi ada manfaat nih kalau misalnya kita menjaga lisan kita saat berpuasa. Allah menjamin 3 jaminan bagi orang yang menjaga lisan. Yang pertama, Allah akan memberikan rumah di surga bagian bawah bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Yang kedua, Allah akan memberikan rumah di surga bagian tengah bagi orang-orang yang meninggalkan perkataan bohong dan sia-sia yang dapat menimbulkan perdebatan. Yang terakhir, 3, Allah akan memberikan rumah di surga.
Nah, setelah ada namanya puasa makan, ada namanya puasa lisan, ada nih yang terakhir yang namanya puasa pikiran atau bisa dibilang puasa hawa nafsu lah. Nah, sebelumnya hawa nafsu itu apa sih? Ya, hawa nafsu itu adalah suatu dorongan untuk supaya kita nih sebagai umat manusia untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Nah, tadi teman-teman, apakah teman-teman tahu kalau misalnya nafsu ini ada dibagi-bagi jadi 4? Kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa komen lagi di bawah. Oke, jadi jadi hawa nafsu itu dibagi jadi 4. Yang pertama ialah nafsu lawwamah, nafsu biologis. Yang kedua nafsu supyah, nafsu duniawi. Yang ketiga nafsu emosional, amarah. Yang dan terakhir nafsu mutmainnah, yaitu spiritual. Oke, dari yang pertama nafsu lawwamah, itu biologi. Jadi kalau nafsu biologi ini adalah merupakan nafsu yang bisa dibilang kebutuhan diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya kita di sini butuh makan, kita di sini butuh istirahat dan kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Jika hawa nafsu ini dibiarkan, maka akan menjadi perkara yang tidak baik. Contohnya kalau kita banyak makan dan jarang olahraga, mungkin kita akan sakit gitu. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya. Yang kedua ada namanya nafsu supyah atau yang bisa dibilang nafsu duniawi. Nah, kalau nafsu duniawi ini mungkin teman-teman semua bisa mungkin sering mendengar gitu, nafsu duniawi gitu kan. Nah, tapi nafsu duniawi ini biasanya penyebabnya itu dari kedudukan, harta, pujian, dan masih banyak-banyak lagi. Dampaknya apa teman-teman? Ya, dampaknya ialah kalau misalnya kita tidak menjaga nafsu ini, maka kita akan sombong, menjadi tamak, bersikap hedonisme, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan tuh hanya mengharapkan pujian. Yang ketiga nih, ada yang namanya nafsu amarah, emosional. Nafsu ini mungkin juga setiap hari juga kita lihat gitu. Hari-hari kita melihat orang marah, sedih, cemburu, masih banyak lagi perasaan-perasaan lainnya. Nafsu ini disebabkan oleh apa? Nah, contoh, misalnya kita kalah lomba. Contoh kita mendapatkan apresiasi. Contoh kita diajak teman. Dan masih banyak lagi. Dampaknya apa? Ya, dampaknya mungkin contoh, misalnya saat kita diajak oleh teman, kita tidak bisa menahan hawa nafsunya, mungkin kita bisa aja kita menunjuk teman itu gitu. Dan akan ada lagi nih teman-teman, nafsu yang paling berbeda dengan nafsu-nafsu yang lain. Bisa dibilang nafsu ini perbuatan baik lah. Ada namanya nafsu mutmainnah atau nafsu spiritual gitu. Kenapa bisa dibilang baik? Itu berarti ialah kita haus dengan beribadah kepada Allah. Berarti apa? Kita perlu Allah gitu dalam dunia ini gitu kan. Contoh amalannya apa? Mungkin kita beribadah kepada Allah, kita sering berzikir, kita sering bertilawah, dan sering juga menolong orang. Nah, dampaknya apa teman-teman? Ya pasti hari kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan hidup kita menjadi lurus sentosa gitu kan. Ya. Terakhir dari saya, dari hawa nafsu ini, nafsu itu ibaratkan api. Nah, yang dimana jika api ini kita manfaatkan dengan baik, maka akan berguna bagi kita dan orang lain. Jika nafsu ini tidak kita kendalikan dengan baik, maka akan menjadi merugikan kita, diri sendiri, dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya datang dari saya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Bunuh cendawan sih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.